My name is Esther. Orphan adalah sebuah film horor psikologis tahun 2009 yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra dan ditulis oleh David Leslie Johnson dari sebuah cerita oleh Alex Mache. Plot berpusat pada pasangan yang setelah kematian anak mereka yang belum lahir atau masih di dalam rahim kandungan, dan setelah itu mereka mengadopsi seorang gadis psikopat berusia 9 tahun dengan masa lalu yang sangat misterius. Pernikahan Kate dan John Coleman tegang setelah meninggalnya anak ketiga pada saat melakukan persalinan ketika itu. Jessica yang kehilangannya sangat sulit bagi Kate yang merupakan pecandu alkohol yang pulih. Dia dan John memutuskan untuk mengadopsi seorang gadis Rusia berusia 9 tahun. Esther namanya, dari Santa Mariana's Home for Girls, sebuah panti asuhan setempat. Putri tunarungu mereka yang berusia 5 tahun, Max, memeluk Esther, tetapi putra mereka yang berusia 12 tahun, Daniel, kurang ramah terhadap Esther. Jadi ini ketika Esther setelah diadopsi dan Esther dibawa ke rumahnya dan disambut oleh dua anak dari Kate dan John tersebut. Suatu malam, Kate dan John mulai berhubungan seks sampai Esther menyela mereka. Kate menjadi curiga ketika Esther mengungkapkan jauh lebih banyak pengetahuan tentang seks daripada yang diharapkan dari seorang anak seusianya. Esther kemudian menunjukkan perilaku bermusuhan di depan Max dan Daniel, seperti membunuh seekor merpati yang terluka dan melukai teman sekelasnya yang sedang mengertaknya. Sister Abigail, kepala panti asuhan, mengunjungi rumah tetangga itu. Rumah tangga tersebut memperingatkan Kate dan John bahwa peristiwa dan insiden tragis terjadi di sekitar Esther, termasuk kebakaran rumah yang menewaskan keluarga angkat terakhirnya. Ketika Sister Abigail tersebut pergi, Esther menyebabkan dia menabrak mobilnya di jalan dan kemudian memukulnya sampai mati dengan palu. Dia memaksa Max untuk membantunya menggerakkan tubuh dan kemudian menyembunyikan bukti di rumah pohon Daniel. Daniel melihat mereka di rumah pohon dan kemudian malam itu dia menginterogasinya tentang apa yang dilihatnya, mengancam akan mengebirinya jika dia memberitahu Kate dan John, orang tua angkatnya tadi. Saat Kate menjadi lebih yakin tentang perilaku Esther yang tidak biasanya atau aneh, John percaya dia sedang paranoid dan menyuruh Esther untuk melakukan sesuatu yang baik untuk Kate. These flowers just for you. Esther, what did you do? Esther merobek bunga-bunga dari kuburan Jessica yang meninggal di dalam rahim tersebut, anak ketiga dari Kate dan John itu, dan bunga tersebut diberikannya kepada Kate sebagai bucket ucapan tanda terima kasih. Kate ngeri dan secara kasar meraih lengan Esther dalam kesusahan, menegaskan bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Malam itu Esther mematahkan lengannya sendiri pakai band vise dan menyalahkan Kate atas patahnya tangan tersebut, padahal dia yang mematahkan tangannya sendiri. Menyebabkan perselisihan lebih lanjut dalam pernikahan Kate dan John. Oh my God. Have a look at it. Keesokan harinya, Esther melepaskan rem di dalam mobil ketika Kate mengantar anaknya Daniel ke sekolah. Dan peristiwa itu menyebabkan terguling ke lalu lintas atau ke pinggir jalan yang akan datang dengan yang di dalam mobil itu ada Max di dalamnya.
Dia juga menunjukkan anggur yang dia temukan di dapur menyebabkan terapis John dan Kate menyarankan Kate kembali ke rehabilitasi dengan John mengancam akan meninggalkannya dan membawa anak-anak jika dia menolaknya. Kate menemukan bahwa Esther berasal dari rumah sakit jiwa Estonia bernama Saarne Institute, dan panti asuhan tempat dia mengklaim dia berasal tidak memiliki catatan tentang dia. Jadi di tempat dia berasal itu tidak memiliki catatan tentang dia sama sekali. Jadi misterius. Ketika Daniel mengetahui tentang kematian Suster Abigail dari Max dan menggeledah rumah pohon, Esther membakarnya dan mencoba membunuhnya, tetapi digagalkan oleh Max. Daniel terluka parah dan saat berada di rumah sakit di ICU, Esther mencoba mencekiknya sampai mati dengan bantal. Jadi ditutup pernafasannya pakai bantal agar meninggal di rumah sakit tersebut. Tetapi dokter menghidupkannya kembali. Kate yang marah menampar Esther sebelum dia ditahan dan dibius. Malam itu Esther berpakaian provokatif dan berusaha merayu John dan mengancam akan mengirim Esther kembali ke panti asuhan setelah menyadari Kate benar tentang perilaku Esther. Di rumah sakit, Kate dihubungi oleh Dr. Varava dari Saarne Institute dan mengetahui bahwa Esther sebenarnya adalah seorang wanita berusia 33 tahun bernama asli Lina Klammer. Lahir di Estonia, dia menderita hipopituitarisme, gangguan hormon langka yang menghambat pertumbuhan fisiknya dan menyebabkan dwarfisme proporsional, dan dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menyamar sebagai seorang gadis kecil. Lina melakukan kekerasan dan telah membunuh setidaknya 7 orang semasa dia berada di Saarne Institute atau rumah sakit jiwa tersebut, termasuk keluarga terakhir yang mengadopsinya. Setelah gagal merayu ayah angkatnya, Lina melepas pita yang dia kenakan di pergelangan tangan dan lehernya yang telah menyembunyikannya bekas luka karena mencoba keluar dari selat selama waktunya di rumah sakit jiwa. Lina melepas penyamarannya dan menikam John sampai mati. Kate bergegas pulang ketika setelah mendapatkan kabar tersebut, dan Lina mencoba menembaknya, melukai lengannya. Setelah Lina menembaki Max, Kate menerobos atap rumah kaca dan membuat Lina pingsan. Jadi ketika Kate dapat kabar dari Saarne Institute itu, dia langsung pulang dan berniat untuk memberitahu dan menyelamatkan keluarganya. Tetapi setelah Kate sampai di rumahnya, Kate malah melihat suaminya sudah meninggal, sudah tertusuk berdarah-darah di lantai. Kate dan Max melarikan diri saat polisi tiba, tetapi Lina menyerang Kate di dekat kolam beku, melemparkan mereka ke atas es. Max mencoba menembak Lina, tetapi malah menghancurkan es, mengirim Lina dan Kate ke bawah air. Kate mulai memanjat keluar dengan Lina menempel di kakinya. Lina kembali ke pesona Esthernya, memohon Mami untuk tidak membiarkannya tenggelam dengan pisau yang tersembunyi di belakang punggungnya. Kate membalas dengan marah bahwa dia bukan Mami Lina dan menendang wajahnya, mematahkan lehernya. Tubuh Lina tenggelam ke dalam kolam yang gelap saat Kate dan Max bertemu dengan polisi. Nah, setelah itu scenes adegan habis dan diperlihatkan bahwa ada mata yang kebuka dari scenes terakhirnya, dan itu pertanda bisa jadi Lina hidup kembali. Dan itu pertanda ada film kedua yang rilis tahun ini, bulan kemarin, namanya Orphan First Kill. Sudah kita bahas, lihat di playlist. Terima kasih. I don't think Mommy likes me very much.